Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur malam hari ini kita bisa berjumpa dengan Bapak Naufal. Kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, dan Tuhan pasti menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Mari saya akan melanjutkan khotbah saya dari Kitab Kisah Para Rasul, dan saya masih akan mengajak kita membaca di pasal yang ke-16 ayat 25 sampai 34. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Melalui ayat-ayat ini kita telah belajar bersama tentang perjumpaan dengan Allah melalui pemberitaan Injil yang menuntun kepada keselamatan. Kemudian minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama melalui teks ini juga tentang bagaimana kita orang-orang percaya bisa bersikap benar tatkala kita disalahi, tatkala kita dianiaya, tatkala kita diperlakukan dengan tidak adil. Dan malam hari ini melalui teks ini juga saya mengajak kita semua untuk mempertimbangkan pertanyaan yang disampaikan oleh kepala penjara Filipi ini kepada Paulus dan Silas, yaitu pertanyaan yang dia ajukan di ayat yang ke-30. Dituliskan bahwa ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Mari kita mempertimbangkan pertanyaan kepala penjara di Filipi ini. Pertanyaan yang sangat urgent, pertanyaan yang sangat mendesak, pertanyaan yang harus sungguh-sungguh kita pertanyakan dan mendapatkan jawaban yang tepat, sebab ini menyangkut keselamatan jiwa kita. Amin. Bapak Ibu ingin selamat? Amin. Tentunya kita semua ingin selamat, dan di dalam Yesus kita semua telah menerima keselamatan itu. Mari melalui khotbah sekarang ini saya mau kita semakin yakin bahwa kebutuhan terbesar kita adalah keselamatan jiwa kita, dan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, berbicara mengenai bertanya, maka
pertanyaan itu memainkan peranan yang sangat penting dalam hidup manusia, terutama dalam hal-hal kerohanian, terutama dalam soal-soal keagamaan. Saya tidak akan menjelaskan ini terlalu panjang, tetapi saya mau mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, pertanyaan-pertanyaan yang tepat, pertanyaan-pertanyaan yang benar, yang penting, yang urgent, itu akan menolong kita untuk membangun hubungan yang benar dengan Allah. Itu akan menolong kita untuk membangun hubungan yang benar dengan diri sendiri. Itu akan menolong kita untuk membangun hubungan yang benar dengan sesama. Makanya perlu dalam hidup ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang benar, yang tepat, yang penting, yang urgent. Memang ada begitu banyak pertanyaan dalam hidup ini, tetapi kita harus tahu pertanyaan mana yang paling penting, yang paling utama, yang urgent dalam hidup ini. Dan isu penting dari pertanyaan adalah apakah atau bagaimana caranya saya dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kepala penjara di Filipi ini, dia mengajukan pertanyaan yang paling penting, yang paling mendesak, yang paling urgent. Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Mungkin Bapak Ibu tidak menganggap pertanyaan ini penting. Mungkin saat ini yang penting bagi kita bagaimana cara supaya saya mendapatkan kerja. Bagaimana cara supaya saya dapat menghasilkan uang yang banyak. Bagaimana cara supaya dapat menyelesaikan masalah rumah tangga saya. Bagaimana cara saya dapat menyelesaikan urusan bisnis saya. Ya semuanya itu penting, tetapi tidak ada pertanyaan yang lebih penting dan yang lebih mendesak dari pertanyaan yang diajukan oleh kepala penjara Filipi itu. Dan kiranya kita semua mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu apakah yang harus saya perbuat supaya saya diselamatkan. Mari saya akan menyampaikan beberapa poin penting tentang pertanyaan ini Bapak Ibu. Yang pertama perhatikan bahwa pertanyaan yang paling mendesak di dunia ini adalah bagaimana saya bisa diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan kepala penjara ini bukan pertanyaan yang sifatnya akademis ya. Dia baru saja dikagetkan dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Dan saya yakin saudara, adrenalinnya terpacu sedemikian rupa, dia sangat kaget, dia sangat takut. Saya yakin dia sangat terengah-engah karena gempa bumi itu. Kemudian ketika dia bergegas ke penjara, dia menemukan bahwa pintu-pintu penjara semuanya terbuka dan ini ketakutan terbesar dia. Tanggung jawab seorang kepala penjara adalah menjaga tawanannya supaya tetap aman, tidak ada yang melarikan diri. Dia sudah berpikir yang paling buruk, dia pikir bahwa semua tawanannya sudah kabur dari penjara, dan karena itu dia berpikir lebih baik aku mati saja, lebih baik aku bunuh diri saja daripada aku jatuh ke tangan penguasa. Mereka menyiksa aku sebelum aku dibunuh, maka dia menghunus pedangnya dan dia ingin membunuh dirinya. Tetapi sungguh luar biasa, di saat-saat genting seperti itu, Paulus berseru kepada kepala penjara ini, janganlah celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Bayangkan, saya yakin dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar Bapak Ibu. Segera dia menyuruh prajuritnya untuk membawa suluh dan memasuki penjara itu. Dan puji Tuhan, dia sangat terkejut karena seluruh tawanan masih ada di dalam penjara itu. Dan seketika itu dia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Saya tidak tahu kata-kata apa yang dikatakan oleh Paulus pada waktu itu, tetapi kemungkinan dia berkata seperti kepada Kornelius ketika Kornelius mencoba untuk sujud di depan Paulus. Dia berkata, bangun, aku ini manusia biasa. Mungkin dia berkata kepada kepala penjara di Filipi itu, tenang, jangan takut, jangan celakakan dirimu. Gempa ini disebabkan karena Tuhan dan Allah yang aku sembah. Gempa ini disebabkan karena Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan takut, jangan cemas, jangan celakai di dirimu. Sebab orang-orang tawanan ini semua ada di sini. Itu karena Allah yang hidup.
karena Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat membuat dia berpikir, aku membutuhkan Tuhan ini, aku perlu berdamai dengan Tuhan ini. Bukankah sebelumnya dia mendengar bahwa berhari-hari seorang hamba dengan roh tenung itu berteriak-teriak, ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi, orang-orang yang memberitakan kebenaran kepada seluruh kota itu. Dan setelah setelah kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas keluar, dia bertanya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan pertanyaan akademis, ini bukan hanya sekedar ingin mencari informasi, tetapi ini pertanyaan yang dengan sungguh-sungguh dia butuhkan, karena dia merasa perlu berdamai dengan Allah yang telah menyebabkan gempa bumi yang hebat itu, yang menyebabkan pintu-pintu penjara terbuka, yang menyebabkan belenggu-belenggu tawanan terlepas. Dia perlu berdamai dengan Allah yang membuat orang-orang yang di penjara itu tidak melarikan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, pertanyaan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini pertanyaan yang paling mendesak. Kenapa? Sebab selain Yesus, semua orang tersesat. Selain Yesus, semua orang terhilang. Selain Yesus, semua orang ada di bawah murka hukum Allah. Amin. Amin. Semua kita membutuhkan keselamatan jiwa. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah tersesat. Saya tidak pernah benar-benar tersesat ya. Tetapi saya pernah menemukan bahwa anak saya itu pulang sekolah sebelum saya jemput. Waduh, saya memang terlambat menjemput pada waktu itu, kemudian dia sudah tidak ada di sekolah, saya tidak tahu di mana betapa paniknya orang tua kalau anaknya tersesat. Waduh, saya cari, saya wirawiri, saya coba putar, saya telusuri jalan tidak ketemu juga. Tapi puji Tuhan setelah beberapa waktu ternyata dia jalan kaki pulang ke rumah Bapak Ibu. Saudara, kalau saudara kehilangan anak di mal, betapa cemasnya kita ya. Tetapi saya mau mengatakan ada yang lebih menakutkan daripada tersesat di jalan, yaitu tersesat secara rohani. Saat kita tidak menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan, saat kita mengalami yang namanya terhilang untuk selama-lamanya. Dan yang lebih mengerikan, ada banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya telah tersesat. Bahwa dia telah terhilang, tidak menemukan jalan kepada Allah. Ini keadaan yang sangat mengerikan. Mereka sibuk dengan kepentingan-kepentingan sendiri. Mereka mencari uang, mereka bekerja, mereka menikmati kesenangan hidup. Mereka lupa dan mereka tidak tahu bahkan bahwa suatu waktu mereka akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan semua kehidupannya. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan upah dosa adalah maut. Bayangkan kalau kita tersesat, kita tidak sadar bahwa kita telah terpisah dari Allah. Kita lupa bahwa sewaktu waktu kita harus berjumpa dengan Sang Hakim itu, mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita. Dan kalau kita belum diselamatkan, kita akan mengalami kebinasaan untuk selama-lamanya. Mari, apakah yang harus aku berbuat supaya aku selamat? Inilah pertanyaan yang paling penting, yang paling mendesak, yang paling urgent. Sebab selain Yesus, semua orang ada di dalam bayang-bayang maut. Kita semua tersesat, kita tidak tahu jalan kembali kepada Bapa. Kita semua akan binasa kalau kita tidak diselamatkan. Nah, kepala penjara di Filipi ini dia tinggal di dalam kegelapan itu. Ya, dia tinggal di dalam kegelapan dosa. Dia tidak menyadari keterasingannya dengan Allah. Dia tidak tahu jalan yang harus ditempuh untuk sampai kepada keselamatan itu. Dia membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan harus membuat dia
dalam keadaan yang sangat-sangat tepat untuk dia sadar akan kondisinya, bahwa dia sedang hidup dalam kegelapan, bahwa dia sedang tersesat, sampai dia benar-benar memahami kebutuhannya dan mengajukan pertanyaan yang paling penting, pertanyaan yang paling mendesak, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bapak Ibu, kepala penjara di Filipi ini, dia mendapatkan kasih karunia Allah yang besar. Amin. Allah mengatur gempa bumi yang hebat itu. Allah mengatur pintu-pintu penjara terbuka. Allah mengatur belenggu-belenggu tahanan terbuka untuk menyadarkan kepada kepala penjara ini betapa dia tersesat, betapa dia terhilang, betapa dia jauh dari persekutuan dengan Allah, sehingga dia membutuhkan keselamatan itu dan dia bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat diselamatkan? Sekali lagi, apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat diselamatkan, itu pertanyaan yang paling penting, yang paling mendesak, sebab selain Yesus, semua kita hidup di bawah bayang-bayang maut. Kenapa pertanyaan itu mendesak? Sebab ini pertanyaan yang sangat kita butuhkan. Karena apa Bapak Ibu? Semua kita ini selangkah saja sudah menuju kepada kekekalan. Saya senang dengan buku yang ditulis oleh dosen saya, profesor saya, Profesor Stanley Heath. Dia menulis sebuah buku dengan judul Di Serambi Kebakaan. Bapak Ibu, semua kita ini ada di serambi kebakaan. Kita ini semua ada di serambi kekekalan. Kita ini selangkah menuju kekekalan. Kalau enggak mau dikatakan, kita ini selangkah menuju kematian. Hidup ini seperti sesuatu yang digantung digantung dengan seutas tali yang rapuh. Sewaktu-waktu bisa putus, sewaktu-waktu bisa jatuh. Perhatikan, kita ini melihat kematian setiap hari. Di minggu ini aja sudah ada 3 saudara-saudara kekasih kita yang sudah menuju kekekalan. Ibu Yeni Sanjaya sudah kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Kemarin mendadak kita mendengar kabar saudara Henry meninggalkan dunia ini. Dan tadi pagi secara mendadak ya Bapak Dedi, bukan Dedi Laila, ya Dedi yang lain, dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kita ini hidup sudah selangkah kepada maut Bapak Ibu. Kita semua begitu lemah tak berdaya, sewaktu-waktu kita bisa mati. Tidak ada yang menjamin bahwa besok kita masih hidup. Makanya tidak ada yang lebih kita butuhkan selain keselamatan jiwa kita. Amin. Ini pertanyaan yang sangat mendesak. Bayangkan kepala penjara ini, kalau dia tidak segera mendapatkan pertolongan dari Tuhan, tidak segera mendapatkan jawaban dari Tuhan, mungkin dia tidak akan pernah selamat untuk selama-lamanya. Dia tergopoh-gopoh pergi ke penjara, tidak sempat ganti pakaian, tidak sempat bersisir, kan begitu ya. Dia mendapatkan penjara itu telah terbuka dan dia ingin membunuh dirinya, mungkin gempa masih terjadi. Bisa saja dia mengalami kematian pada waktu itu kalau Paulus tidak mengatakan, jangan celakai dirimu. Dia menanyakan pertanyaan yang sangat penting, yang sangat tepat, yang sangat mendesak dan mendapatkan jawaban segera. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, sewaktu-waktu kita ini bisa mati loh. Dari 3 peristiwa yang kita lihat 1 minggu ini, istri saya sudah mulai ngomong-ngomong, ayo Pak, kelihatan kesel wis langsung nang dokter ae. Nanti mendadak enggak ada gitu. Rupanya takut juga kehilangan saya ya. Tapi di rumah dimarahin terus. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Enggak, saya bercanda aja. Tapi memang ya loh, saya tidak menjamin bahwa saya nanti malam masih hidup. Saya enggak tahu kalau saya besok masih hidup. Ini baru aja pagi buka pintu rumah, buka pagar, tiba-tiba tidur lagi enggak ada.
enak-enak kerja, tiba-tiba rasa nggak enak badan, istirahat, temannya ngajak makan, bangun terjatuh. Nggak ada. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Pertama-tama adalah keselamatan jiwa kita. Amin. Amin. Karena kita sewaktu-waktu bisa mati, Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang sangat mendesak karena hanya Yesus yang tidak terhilang. Semua kita terhilang, kita butuh keselamatan jiwa. Karena sewaktu-waktu kita bisa meninggalkan dunia ini. Sewaktu-waktu kita akan menuju kepada kekekalan. Dan yang berikutnya, kenapa ini pertanyaan yang sangat penting? Pertanyaan yang sangat mendesak, karena tidak ada hal lain yang akan menjadi masalah ketika kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Bapak Ibu, tidak masalah kita nggak punya banyak uang. Tidak masalah kita nggak punya banyak harta. Yang penting ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita semua telah menerima pengampunan oleh darah Yesus Kristus. Amin. Itu yang paling penting. Dalam hidup ini kita bisa bekerja mengumpulkan uang, memiliki harta yang sangat banyak, tetapi itu tidak akan berguna dan tidak akan dapat menolong kita saat kita berhadapan dengan tahta pengadilan Yesus Kristus. Saya mau memberitahu saudara, sebanyak-banyaknya uang kita, Yesus nggak bisa disogok. Saudara. Amin. Yesus nggak bisa disuap. Mungkin sekarang saudara berolahraga dengan begitu giat, ya menjaga makan dengan secara baik, mungkin itu bisa menambah usia saudara beberapa tahun, atau mungkin juga tidak, karena ada yang sementara olahraga meninggalkan dunia ini kan begitu ya. Tetapi sebagus-bagusnya kondisi fisik saudara itu tidak akan berguna saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita dapat mengabdikan hidup kita untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi tanpa Kristus kita pasti akan binasa untuk selama-lamanya. Kita mungkin bisa menikmati kasih sayang dari keluarga, dari teman dekat, dari semua orang yang mencintai kita. Tetapi itu tidak bisa menolong kita tatkala kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Yang paling mendesak bagi kita adalah pertama-tama keselamatan jiwa kita. Amin. Mari kita terus bertanya, mengajukan pertanyaan yang tepat, seperti yang diajukan oleh kepala penjara Filipi ini. Apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat selamat? Nah Bapak Ibu, ini juga menjadi pertanyaan yang sangat penting dan mendesak, karena pertanyaan ini sifatnya pribadi. Apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat selamat? Paulus menjawab pertanyaan ini karena ini sifatnya pribadi, karena jika orang-orang tidak secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak akan selamat. Paulus menjawab pertanyaan ini dan melibatkan keluarga kepala penjara Filipi ini karena memang keluarganya juga membutuhkan iman kepada Yesus kalau dia ingin diselamatkan. Dan kita bersyukur bahwa kepala penjara ini dia menerima Yesus. Tidak hanya dia sendiri tetapi juga seluruh keluarganya dia menerima Yesus. Karena tidak ada keselamatan yang sifatnya kelompok, Bapak Ibu ya. Keselamatan itu sifatnya pribadi-pribadi. Saya pernah katakan, bahkan mungkin sering saya katakan. Ya, istri saya tidak bisa, istilahnya orang Jawa itu nunut ya, ngikut saya atau gandol keselamatan saya tidak bisa. Dia harus percaya Yesus secara pribadi. Ya, anak-anak saya tidak bisa selamat kalau dia tidak memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, bergabung kepada gereja yang sehat sekalipun tidak akan membawa kepada keselamatan kalau kita nggak sungguh-sungguh menerima Yesus secara pribadi. Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab secara pribadi. Berasal dari keluarga Kristen tidak jaminan kita masuk surga kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Amin. Makanya mari kita menuntun, membawa anak-anak kita kepada Yesus. Yang berikutnya saya mau katakan, ini adalah pertanyaan yang penting, yang sangat mendesak, tetapi puji Tuhan,
Jawabannya sangat sederhana. Wah, ini luar biasa. Sekalipun ini adalah pertanyaan yang sangat penting, yang sangat mendesak, yang sangat mendalam, yang menentukan keselamatan jiwa kita, tetapi jawabannya dapat dipahami oleh semua orang, bahkan anak kecil sekalipun dapat memahami jawaban dari pertanyaan ini. Paulus tidak mengatakan, kalau kamu mau selamat, kamu harus ikut seminari dulu. Harus lulus sarjana teologi. Kamu harus ikut kursus 10 langkah untuk mendapatkan kerajaan surga. Enggak ada. Jawabannya sangat sederhana. Dia hanya berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Betapa besar kasih karunia Allah kepada kita. Jawaban dari pertanyaan yang sangat penting, yang sangat mendesak ini adalah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini jawaban yang sangat unik, jawaban yang sangat spesifik, yang tidak ada di tempat-tempat lain. Hanya di dalam kekristenan yang memberikan jawaban yang seperti ini atas pertanyaan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kalau saudara bertanya di tempat-tempat lain, jawabannya bisa rumit, bisa susah. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus buat ini, kamu harus buat gitu. Tidak dengan di dalam kekristenan yang sejati. Untuk selamat hanya dengan percaya Yesus. Amin. Lo mana amennya? Kalau dikasih lo baru banter. Hanya dengan percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jawaban ini juga berbeda dengan yang disampaikan oleh teolog-teolog yang enggak karu-karuan itu, yang menyebut dirinya progresif. Bahwa keselamatan ada di luar Yesus. Mereka menjawab, enggak perlu percaya Yesus untuk selamat. Kamu hanya perlu berbuat baik saja, hiduplah dalam kasih, maka siapapun bisa selamat. Yesus memang Kristus, tetapi keselamatan tidak hanya ada di dalam gereja atau di dalam kekristenan. Hati-hati dengan apa yang disebut dengan pendekatan progresif itu, yang coba membongkar, membangkirkan kepercayaan yang sifatnya tradisional, yang konservatif, yang menganggap dirinya progresif, lebih maju, lebih menarik, lebih sesuai dengan lingkungan sekarang ini. Tetapi tidak berdasar kepada Injil yang benar itu. Banyak pendeta-pendeta atau orang-orang yang mengaku pendeta yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan menghukum siapapun juga. Tidak ada yang perlu kita lakukan untuk selamat karena Tuhan tidak akan menghukum kita sama sekali. Tuhan gak akan menciptakan neraka, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kasih. Bapak Ibu, jawaban terhadap pertanyaan, apa yang harus aku berbuat supaya aku selamat, adalah dengan percaya Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin Bapak Ibu. Bukan jawaban-jawaban yang lain, hanya percaya Yesus. Dan dari pertanyaan dan jawaban Paulus ini, kita bisa melihat bahwa keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Keselamatan itu adalah sepenuhnya perbuatan Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kata engkau akan selamat itu adalah kata kerja dalam bentuk pasif, Bapak Ibu. Subjeknya yang bertindak. Siapa subjeknya? Yesus Kristus. Allah, kita objek saja. Dialah yang bertindak menyelamatkan jiwa kita. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dengan usahanya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dengan kebaikannya, dengan kontribusi kebaikannya itu. Hanya Allah yang dapat memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat menumpuk perbuatan baik
yang cukup banyak dan itu seimbang dengan dosa kita. Tidak ada sama sekali. Paulus tidak menyuruh kepala penjara untuk mentaati 10 hukum Allah. Tidak. Dia hanya mengatakan, percayalah kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat. Keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah. Memang ada banyak ayat yang mengatakan tidak mungkin kita selamat dengan usaha kita sendiri. Efesus 2 mengatakan kita semua telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. 2 Korintus pasal 4 mengatakan kita buta secara rohani. Kemudian 1 Korintus pasal 12 mengatakan manusia duniawi tidak bisa memahami perkara-perkara rohani. Kita diperbudak oleh dosa. Kita tidak mungkin mengenal Allah dan selamat dengan usaha kita sendiri. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Makanya bergantunglah kepada Allah. Bapak Ibu, ini adalah kabar baik dari keselamatan, yaitu perbuatan Allah. Nah, kita juga belajar dari sini bahwa sebenarnya keselamatan itu adalah masalah percaya, bukan masalah perbuatan. Hati-hati ya dengan yang mencampur keselamatan dengan perbuatan. Saya selalu menekankan ini karena ini adalah Injil, keselamatan. Ya, lihat, kepala penjara bertanya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawabannya apa? Tidak dijawab kamu harus berbuat ini, berbuat itu. Jawabannya adalah percayalah. Keselamatan bukan soal apa yang harus saya perbuat, tetapi soal apa yang harus saya percayai. Haleluya Bapak Ibu. Kata Paulus, kalau ada orang yang bekerja, dia mendapatkan upah. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja tetapi menerima upah, itu kasih karunia, itu pemberian. Jadi iman yang menyelamatkan itu berhenti dari usaha kita sendiri untuk selamat. Berhenti dari melakukan sesuatu untuk kita selamat. Iman yang menyelamatkan adalah mulai percaya kepada apa yang telah Tuhan kerjakan kepada kita di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, apa artinya percaya kepada Yesus? Itu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Itu artinya menyerahkan masa depan kekal kita sepenuhnya kepada Yesus. Terserah-serahlah Yesus. Kata Pak Naufal tadi, bagian kita melayani Tuhan, bagian kita melayani Yesus, bagian Yesus, terserah Yesus katanya. Tapi terserahnya Yesus itu adalah Dia yang menyelamatkan jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita berhenti percaya kepada diri kita sendiri, kita berhenti dari usaha kita sendiri untuk selamat, dan kita mulai mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Itu artinya percaya kepada Yesus. Ya, saya yakin kalau kita naik pesawat, ya kita bisa sih bertanya, ini pesawat ini sudah diservis belum? Sudah. Saya mau lihat, sudah diisi sama apa ya? Bukan bensin toh ya. Apa namanya? Ya sudahlah, itulah saya nggak tahu namanya. Saya mau lihat sendiri, diisi nggak? Enggak, saya mau tanya sertifikat penerbangannya mana? You sudah terbang berapa lama? Kita bisa bertanya itu. Saya mau lihat dulu, take off-nya sudah benar atau belum. Semua itu nggak akan membawa kita sampai ke tujuan. Kalau mau sampai ke tujuan naik pesawat, ya masuk aja, terserah-serahlah pilotnya kan begitu ya. Merem dah, tidur. Saya kalau naik pesawat sudah masuk, ting-tung, sudah penerbangan dimulai, tidur. Tahu-tahu sampai tujuan. Itu namanya percaya. Nah demikianlah percaya Yesus. Memang kita butuh pengetahuan tentang siapa Yesus, tentang apa yang Dia kerjakan bagi kita. Tetapi yang membawa kita kepada keselamatan adalah terserah-serahlah Yesus. Aku percaya. Dan kalau kita mempercayai Yesus, bukan mungkin kita akan selamat, tetapi kita pasti selamat. Amin. Itu artinya percaya Bapak Ibu. Percaya kepada Yesus. Coba kan aneh ya kalau saya naik pesawat sudah di atas terbang, saya ketok pintu pilot, dibuka. Apakah boleh saya bantu menerbangkan pesawat ini?
Lu siapa? Lalu saya mulai ngomong macam-macam. Oh ini keliru ini, harusnya ini ketinggiannya segini, harusnya ini begini. Wah langsung saya ditarik ke belakang dan diborgol. Saudara, kita nggak akan berkata Yesus, Yesus izinkan saya membantu. Izinkan saya melakukan sesuatu supaya saya dapat sampai ke surga. Tidak perlu Bapak Ibu. Kita hanya perlu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Dan keselamatan itu tertuju kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita tidak selamat karena iman kita, tetapi selamat oleh karena Yesus Kristus. Fokus iman harus kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah firman yang menjadi manusia, yang adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, yang telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, yang telah naik ke surga dan yang akan datang kembali untuk menjemput kita. Selamat itu harus percaya kepada Yesus seperti yang ditulis di Alkitab, bukan Yesus-Yesus yang lain. Bukan Yesus yang ciptaan, bukan Yesus yang tidak disalib, bukan Yesus yang tidak pernah bangkit, tetapi yang menyelamatkan adalah Yesus seperti yang ditulis di Alkitab. Makanya waspada terhadap pemberitaan-pemberitaan tentang Injil-Injil yang lain. Intinya adalah subjeknya, bukan kita. Kita boleh punya iman yang sangat besar, tapi kalau iman kita salah, kepada siapa? Bahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah selamat kalau percaya kepada Yesus yang bukan Allah sepenuhnya dan yang bukan manusia sepenuhnya. Bapak Ibu tidak akan pernah masuk surga kalau percaya kepada Yesus yang bukan pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu. Bapak Ibu bisa punya iman yang besar. Sudah tahu helikopternya sudah nggak layak terbang ya, tapi saya percaya. Helikopter ini bisa menerbangkan saya ke Jayapura. Baru naik, buk, bleng. Saudara tidak akan bisa dibawa ke surga oleh Yesus yang bukan firman yang menjadi manusia. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa keselamatan jiwa yang sejati itu selalu menghasilkan perubahan hidup. Amin. Amin. Ada hidup yang diubahkan. Kemarin kami sharing di kaum muda, ada yang bertanya seperti ini. Pak Pendeta, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita sudah diselamatkan? Saya katakan ada dua hal yang membuat kita yakin akan keselamatan jiwa kita. Yang pertama adalah akte kelahiran kembali kita. Itulah Alkitab yang adalah firman Allah. Amin. Alkitab mengatakan barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua bukti kita sudah diselamatkan adalah kalau ada pengudusan hidup Bapak Ibu. Kalau kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Tadi yang dikatakan dengan ketulusan itu. Ya. Kalau jadi Kristen itu pasti akan menjadi seorang yang tulus, bukan bulus tapi tulus. Amin. Mengalami pertumbuhan rohani, ada buah-buah roh, ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kesabaran, ada kemurahan, ada penguasaan diri. Dan dari kehidupan kepala penjara dan keluarganya ini kita melihat ada perubahan hidup yang sangat luar biasa. Setelah mereka percaya Yesus, maka yang pertama-tama kita lihat mereka memberi diri dibaptis Bapak Ibu. Baptisan itu bukan cara keselamatan, tetapi baptisan itu adalah cara kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Yesus dengan mentaati perintah yang pertama yaitu memberi diri dibaptis. Karena itu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ada yang belum dibaptis? Dan yang kedua Bapak Ibu, orang-orang ini mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Kalau sebelumnya kepala penjara ini, dia bisa saja membiarkan tawanannya itu setelah didera, dipasung, dilemparkan ke penjara,
dia bisa meninggalkan mereka dalam kegelapan dan tidur dengan pulasnya, tapi setelah dia bertobat, dia tidak bisa melakukan itu. Dia langsung membawa Paulus, Silas keluar dan membasuh luka-luka mereka, menyediakan hidangan bagi mereka. Ini bicara perubahan hidup. Dan yang terakhir Bapak Ibu, selalu senang kalau ada kata yang terakhir. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kok iso ya Om Doni khotbahnya pendek? Yang terakhir Bapak Ibu, mereka menjadi orang yang penuh kegembiraan. Amin. Penuh sukacita Bapak Ibu. Coba ya saya membaca lagi. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 tadi. Coba kita lihat ayat yang ke-34. Ya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Yang pertama-tama memberi diri dibaptis sebagai pengakuan imannya, yang kedua menjadi orang yang baik, dia membasuh bilur-bilur dari Paulus dan Silas, kemudian memberikan makan kepada mereka, melayani secara praktis. Dan yang berikutnya, ada sukacita karena keselamatan itu. Bapak Ibu sukacita karena menjadi percaya kepada Yesus? Mana buktinya kok? Ingat pujian lama itu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Coba tengok kiri kanan, komen. Kira-kira ada kemuliaan Raja enggak coba? Komen. Mana sukacitanya? Mana gembiranya? Dengar firman kok cemberut aja. Kalau Pak Novan habis kesaksian ditepokin tangan. Saya enggak pernah ditepokin tangan. Nah, artinya itu selesai saudara. Mari dalam hidup ini kita ingat, tidak ada hal yang lebih penting dan mendesak selain keselamatan jiwa kita. Maka sungguh-sungguhlah percaya kepada Yesus. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Beri dirimu dibaptis, tunjukkan perubahan hidupmu, dan bergembiralah karena keselamatan itu. Amin. Sama-sama kita berdiri.